Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentrik. Pada video kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman studi S3. Tentunya pada video sebelumnya saya akan sudah bercerita bahwa saat ini saya sedang dalam proses studi S3. Nah, bagaimana ceritanya? Simak di video berikut. Dosen Nyentrik. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman, kepada semua subscriber saya di kanal ini. Saya benar-benar terima kasih karena sudah turut mendoakan saya, turut membantu saya, ya. Sehingga alhamdulillah tanggal 5 kemarin saya dinyatakan lolos salah satu beasiswa untuk studi. Nah, saya benar-benar tidak menyangka. Awalnya itu saya membuka email dari pemberi beasiswa atau fundingnya ini, tangan saya gemetaran. Kenapa sampai seperti itu? Karena saya tidak menduga sama sekali. Saya S1 dan S2 ini belajar dengan biaya mandiri, dan baru kali inilah ya S3 ini saya dapat beasiswa. Dan alhamdulillah terima kasih kepada semua teman-teman ya yang telah mendukung saya, mendoakan saya. Terlepas dari itu, pengalaman saya ini kali pertama masuk ini, salah satu profesor yang mengampu mata kuliah di S3 ya, itu menyatakan begini: syarat untuk menjadi mahasiswa S3 itu juga ada 3. Yang pertama punya uang, yang kedua sehat, dan yang ketiga tekun. 3 syarat ini saja, kata beliau. Sebenarnya kayak kalau belum dijelaskan kan seperti sepele gitu ya. Tidak mungkin hal-hal yang sebesar itu hanya memiliki 3 syarat ini. Logika yang pertama, punya uang, tentu bagi orang-orang yang memiliki motivasi yang sangat tinggi ini sepertinya akan diabaikan, karena yang penting adalah semangat ya. Soal biaya nanti biarkan itu. Tapi kalau kita di S1 dan S2, logika saya sama ya, uang adalah nomor sekian. Tetapi ternyata di S3 ini, wah, saya ketika baru pertama kali masuk itu atmosfernya memang berbeda. Peraturan-peraturan itu saya baca dengan detail. Iya, berbeda. Ini S1 sama S2 itu beda banget dengan S3 dalam soal pembiayaan. Mengapa? Karena di situ nominalnya begitu jelas. Walaupun untuk dalam negeri, apalagi kalau di luar negeri. Di dalam negeri saja ini sudah jelas biayanya. Ya, salah satunya ini nanti syarat lulus kalau di UNESA ini ada 2 jurnal ya, 2 jurnal internasional. Di jurnal internasional teman-teman bisa cek di Skimago ataupun di Elsevier ya, berapa biayanya untuk publish di jurnal internasional ya. Ada yang Q1 itu ada yang 25 ke atas, Q2 mungkin 15 ke atas. Nah, tentunya itu kan nominal yang jelas. Kalau UNESA memberi syarat 2 publikasi, katakanlah untuk Q1 saja ya, untuk Q1 yang paling besar ya, tidaknya kan 2 jurnal ini 50 juta kalau sedangkan kalau untuk Q2 katakan kita bulatkan saja 15 juta, berarti 30 juta ya. Kalau studi kita ini 3 tahun, kita tepat waktu misalnya, kalau di UNESA UKT-nya 12 dikali 6 ya, berarti kan 60, 6 kali 7, 2 kali 6, berarti kan 12, 72 juta. 72 juta dengan jurnal 30 juta, berarti 100 juta. Itu hanya UKT dan 2 syarat jurnal untuk lulus. Belum nanti kalau ujian disertasi misalnya. Kalau ujian satu dari luar ya, UNESA berarti mengeluarkan pembiayaan misalnya 5 juta, berarti 107 juta. Nah, hanya itu saja. Ini belum buku,
transport ya, kemudian belum tugas akhir, disertasi. Jika saya yakin tuh kalau disertasi pasti membutuhkan biaya, minimal untuk ngeprint, minimal untuk menggandakan ya, jadi kan pasti ada biaya lagi. Karena kita kunci dari yang paling rendah tadi, kalau tadi sudah 107, kita ambil lagi 3 juta ya, berarti 110 juta minimal satu mobil baru ya kan, yang kelasnya paling rendah baru bisa dapat untuk studi S3. Nah tentunya kalau dihitung dengan biaya hidup dan lain sebagainya, mungkin satu mobil baru senilai 200 juta misalnya ya kan. Nah dari situ makanya awal kuliah profesor mengatakan itu, saya langsung down ya, benar-benar berpikir bagaimana ya, saya keyakinan saya sudah tinggi, sudah bagus, down. Akhirnya saya sholat duha, saya sholat awal waktu, terus berdoa dan meminta orang-orang untuk mendoakan juga, murid-murid saya, rekan-rekan saya, itu saya minta untuk berdoa, keluarga gitu ya, semua saya minta untuk mendoakan. Banyak di antara kita yang masih belum memahami bobotnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini teman-teman adalah pencipta yang menciptakan semuanya yang dijangkau atau tidak dijangkau oleh mata kita, di langit sana, di bumi ini, di kedalaman lautan. Alhamdulillah itu dikabulkan oleh Allah. Semoga ini masih proses registrasi, semoga saja saya benar-benar lulus ya dari proses registrasi beasiswa itu. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua ini sehat. Sehat ini tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Ya kalau jasmani nggak perlu saya sebutkan lah ya. Baru ini kalau sehat rohani ini kata profesor begini, banyak dulu mahasiswa S3 ya di rumah sudah berkeluarga baik dan lain sebagainya, tiba-tiba saat di Surabaya, nah beliau tersenyum, tidak mengutarakan apa-apa ya, tersenyum, kemudian ditambah lagi keluarga di rumahnya berantakan ya. Tentunya ini bisa kita logikakan ya, kita bisa cerna itu ya. Semoga saja itu tidak menjadi godaan bagi teman-teman yang sedang S3, khususnya yang sudah menikah. Kalau belum menikah sih ya itu indah gitu kan. Kemudian yang ketiga ini tekun ya, harus tekun. Mengapa? Karena di S3 ini bacaannya, referensinya lebih besar, 80% ya, berbahasa Inggris, baik dari buku ataupun dari jurnal, kan diminta untuk buku babon ya untuk rujukan utama. Nah kemudian jurnal-jurnal internasional. Kalau di prodi saya di bahasa Indonesia ya, sehingga masih ada porsi 20% untuk bahasa Indonesia ya. Jadi itu, jadi kita harus tekun, tugas membuat jurnal, publikasi jurnal dan lain sebagainya. Jadi 3 syarat ini yang menjadi syarat untuk S3, jadi kayak gitu ya. Jadi teman-teman ketika dapat beasiswa pun saya harap jangan sampai euforia ya. Tabunglah uang teman-teman. Kalau memang punya keinginan misalnya karena living costnya ini banyak ataupun dana-dana tambahannya ini banyak, bisa dibuatkan beli mobil atau mencicil rumah, mencicil mobil. Saya harap please ya, tahan dulu, tabung ya, sampai Anda benar-benar, sampai teman-teman benar-benar selesai studi, dan setelah itu uang tabungan Anda bisa baru beli kendaraan, beli mobil, beli rumah atau beli tanah dan lain sebagainya. Harapannya apa? Agar studi Anda lancar, selesai tepat waktu. Nah kalau nanti tepat waktu kan berarti uang yang Anda simpan tadi ini bonus ya, bonus yang bisa teman-teman raih untuk menghargai diri karena sudah selesai mencapai studi tertinggi di dunia akademik S3. Jadi itu saja yang perlu saya sarankan dan saya ceritakan. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya ceritakan ini bisa menjadi bahan perenungan bagi teman-teman yang saat ini sedang studi S3 ataupun yang punya rencana untuk studi S3. Di 3 syarat tadi benar-benar perhitungkan. Oke, itu saja, cukup sekian dari saya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentrik.
Jangan lupa subscribe.